Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Bagaimana kabarnya rekan-rekan Nugroho Room? Saya harapkan semuanya tetap baik-baik saja dan tetap semangat ya. Semoga sehat selalu menyertai kalian semuanya. Untuk pelaksanaan SKB itu terakhir tanggal 12 kemarin. Jadi selesai sudah perjuangan kita. Untuk yang sudah lolos selamat, yang belum berjuang lagi, kemungkinan nanti di tahun 2021 akan ada, dan saya akan share terkait informasi dan pelaksanaan teknisnya jika memang sudah resmi dibuka ya. Kemudian untuk yang susulan ya, mungkin yang terakhir minggu ini terkait COVID. Jadi peserta yang tidak bisa sesuai jadwal itu biasanya diikutkan oleh jadwal susulan. Baik, di kesempatan hari ini saya akan membahas resume atau materi yang kompleks terkait pelaksanaan SKB ya, dari awal SKB sampai hari ini tanggal 12 dan juga pada minggu terakhir ini. Semua materi saya rangkum, materi-materi mana yang sekiranya keluar di materi yang diujikan di SKB ya. Khususnya ini untuk semua guru, dan saya spesifikasikan khusus guru PJOK dan guru olahraga. Jadi materi yang kemarin umum keluar itu khusus di pedagogik ya, itu kalender pendidikan. Nah, bagi yang belum tahu, kalender pendidikan atau Kaldik itu merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Sedangkan fungsi kalender pendidikan apa? Untuk fungsinya itu yang pertama mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Kemudian menyelaraskan antara ketentuan hari efektif dengan hari libur sekolah. Yang ketiga, pedoman dalam penyusunan pembelajaran kegiatan ya, program tahunan atau prota, program semester atau promes, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk komponennya di Kaldik itu ada permulaan tahun pelajaran, kemudian yang kedua minggu efektif belajar, ketiga waktu pembelajaran efektif, dan yang keempat waktu libur. Sedangkan terkait ketentuan penetapan Kaldik itu yang pertama ya, 1. Permulaan tahun pelajaran adalah di bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Ya, ini untuk yang mungkin masih fresh graduate, belum paham terkait Kaldik, ini bisa dipelajari ya untuk Kaldiknya. Yang kedua, hari libur sekolah itu ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan atau Menteri Agama ya. Dalam hal ini terkait hari raya keagamaan, baik dari kepala daerah tingkat kota atau kabupaten atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Yang ketiga, di pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten atau kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Yang keempat, kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan itu disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tercantum dalam standar isi dan memperhatikan ketentuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk alokasi waktunya dalam kalender pendidikan itu ada 1. Yang pertama minggu efektif belajar. Kemudian ada jeda tengah semester, ada jeda antara semester, ada libur akhir tahun pelajaran, ada hari libur keagamaan, ada hari libur umum atau nasional, ada hari libur khusus, dan yang terakhir kegiatan khusus sekolah ya atau madrasah. Itu yang menentukan satuan pendidikan. Untuk langkah-langkah penyusunan Kaldik atau kalender pendidikan ya, ini ada 8 ya, saya bacakan, saya jelaskan. Jadi penyusunan Kaldik ini dilakukan dengan memperhatikan yang pertama awal tahun pelajaran ya, yang ditetapkan di bulan Juli setiap tahun berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Kemudian yang tahap kedua mengacu pada kalender pendidikan nasional. Ingat, yang kita buat ini kalender pendidikan di satuan pendidikan ya, khususnya kita mengacu ke kalender pendidikan nasional yang diterbitkan oleh Kemendikbud atau Kemenak untuk pedoman dalam menentukan kalender pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan ya. Satuan pendidikan itu sekolah. Kemudian
pemerintah pusat ya, provinsi, kabupaten, kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan pendidikan, menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antar semester, libur akhir tahun, dan mengacu pada jumlah yang ditetapkan. Kemudian yang keempat, poin keempat, hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama. Hal ini terkait dengan hari raya keagamaan ya, baik kepala daerah tingkat kabupaten, kota, atau organisasi penyelenggara pendidikan yang menetapkan hari libur khusus. Poin kelima, menyesuaikan kalender pendidikan dengan kondisi hari-hari libur umum maupun agama ya. Yang poin keenam, menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri baik ekstrakurikuler maupun bimbingan dan konseling terpadu. Yang ketujuh, menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultatif, seperti misalnya hari-hari pembelajaran di bulan puasa khusus agama Islam, serta hari libur fakultatif misalnya libur awal puasa dan hari raya keagamaan. Poin yang 8, melakukan rekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh, atau dapat pula ditambah kalender pendidikan per semester dan per bulan dengan telah diteliti secara seksama oleh tim perumusan kalender pendidikan. Jadi untuk Kaldik ini, setiap satuan pendidikan itu masing-masing didasarkan alokasi waktu sebagaimana pada dokumen Permendiknas ini ya, dasarnya nomor 22 tahun 2016 ini ya, tentang standar isi dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah atau pemerintah daerah ya. Kemudian yang keluar ini lagi, program tahunan. Ya, langkah-langkah penyusunan program tahunan atau PROTA. Ini yang pertama, mengidentifikasi jumlah KD dan indikator dalam 1 tahun. Yang kedua, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester dan menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Itu langkah-langkahnya. Untuk komponen PROTA itu yang pertama identitas ya, identitas seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, dan tahun pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Keterangan ini biasanya sesuai dengan isian dari yang akan diisikan. Untuk cara penyusunan PROTA bagaimana? Penyusunan PROTA itu yang pertama menelaah Kaldik ya, kembali ke kalender pendidikan tadi, dan ciri khas sekolah yang berdasar kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Jadi setiap satuan pendidikan itu berbeda-beda, baik dari tempat wilayah ya maupun kebijakan dari sekolah untuk kegiatan pengembangan tadi ya. Kemudian menandai hari-hari libur seperti permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu, dan hari-hari libur ya. Kemudian menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun yang memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Jadi biasanya ada matriknya sendiri formatnya. Kemudian mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan oleh suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik pembahasannya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi ya. Kemudian ada kemarin muncul pertanyaan, kapan penyusunan PROTA? Jadi PROTA itu disusun sebelum tahun ajaran baru ya. Kemudian penentuan alokasi waktu itu diambil dari mana? Jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasaan materi yang harus dikuasai siswa. Seperti itu ya, tergantung dari struktur kurikulum dan keluasan kedalaman materi. Untuk fungsi PROTA itu sebagai pedoman dalam membuat Kaldik ya. Kemudian sebagai pedoman dalam menyusun PROMES atau program semester, program suatu pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi, terorganisir ya, secara lebih matang.
Kemudian fungsinya lagi sebagai acuan dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada. Kemudian kita ada lagi program semester ya, PROMES. Untuk komponennya itu identitas yang pertama terkait satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Kemudian format isiannya itu meliputi materi, tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggunya. Untuk cara menyusun PROMES itu bagaimana? Yang pertama kita tentukan dulu SK, standar kompetensi, dan KD ya, kompetensi dasarnya yang ingin dicapai. Jadi dalam hal ini guru tidak perlu merumuskan SK dan KD-nya sebab semuanya sudah ditentukan dalam standar isi, yakni pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang sudah kita kenal. Kecuali kalau kita memang diharuskan merumuskan SK dan KD sendiri, misalnya dalam merumuskan kurikulum muatan lokal atau MULOK, mungkin seperti bahasa daerah ya, seperti itu. Kemudian kita lihat program tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu dan jumlah jam pelajaran setiap SK dan KD itu. Kemudian menentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu akan dilaksanakan. Kemudian membuat catatan keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Itu untuk cara menyusunnya. Langkah-langkahnya untuk penyusunan PROMES. Yang pertama menghitung jumlah minggu kalender dalam setiap semester ya. Kemudian menghitung minggu tidak efektif dalam satu semester, artinya hari liburnya. Kemudian menghitung minggu efektif dalam satu semester. Menghitung jam tidak efektif dalam satu semester. Menghitung jam efektif dalam satu semester untuk semua mapel tematik ya. Kemudian menjabarkan jam efektif untuk setiap kompetensi dasar, mengurutkan kompetensi dasar pada setiap kompetensi, kemudian menuangkan hasil analisis kelamaan atau halaman format PROMES. Terus kapan membuat PROMES-nya? PROMES itu dibuat sebelum awal tahun ajaran baru dan setelah membuat prota dan kaldik dari Dinas Pengaturan atau waktu dalam PROMES itu ya, yaitu pengaturan minggu efektif, pengaturan waktu pembelajaran efektif, dan pengaturan libur. Sedangkan fungsinya ya, ini fungsi PROMES itu menyederhanakan atau memudahkan tugas seorang guru dalam pembelajaran selama satu semester. Kemudian sebagai pedoman atau acuan arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diprogramkan. Kemudian sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian sebagai pedoman kerja bagi guru sekaligus bagi murid. Kemudian sebagai parameter efektivitas dalam suatu proses pembelajaran. Kemudian sebagai bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja serta menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya karena berlangsungnya program kerja yang efektif dan efisien serta terukur ya. Itu untuk fungsi PROMES. Setelah PROMES kita susun juga silabus ya. Jadi silabus ini merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar ya. Silabus itu sendiri berisi komponen pokok yang dapat menjawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, kompetensi yang akan ditanamkan pada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan kompetensi tersebut. Yang ketiga, upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik. Untuk fungsinya silabus ini secara umum saja ya. Fungsi silabus itu yang pertama, silabus itu dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan di buku siswa. Buku siswa itu memuat tentang materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian silabus juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran ya atau RPP untuk semua kajian mata pelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran.
Kemudian fungsi umumnya lagi, hasil pengembangan silabus itu adalah bentuk perangkat pembelajaran yang berfungsi sebagai alat aktualisasi kurikulum secara operasional ya pada tingkat satuan pendidikan sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran. Untuk komponen-komponennya itu yang harus ada minimal. Yang pertama identitas mata pelajaran, kemudian identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pokoknya, kemudian pembelajarannya, penilaiannya, kemudian alokasi waktunya dan sarana dan sumber belajarnya. Itu komponen pokok yang ada di silabus. Lebih dari itu silahkan, biasanya ada format pengembangan sendiri ya. Sedangkan untuk prinsip pengembangan silabus ya boleh mengembangkan lebih dari 10 tadi boleh ya. Yang penting ada prinsip pengembangannya, harus kita perhatikan dulu. Jadi di prinsip pengembangan silabus itu yang pertama ilmiah. Artinya keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Yang kemudian prinsip yang kedua relevan. Artinya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus itu sesuai dengan tingkat pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Ya. Yang ketiga prinsip sistematis, artinya komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Kemudian prinsip yang keempat konsisten. Silabus itu harus memperlihatkan adanya hubungan yang konsisten atau ajek atau taat asas peraturan antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kemudian prinsip yang kelima itu memadai. Artinya cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian pada silabus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kemudian prinsip yang keenam aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian dalam silabus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Itu untuk prinsip aktual dan kontekstual. Kemudian prinsip yang ketujuh itu fleksibel. Keseluruhan komponen silabus itu dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, baik dari pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di seluruh sekolahan atau tuntutan masyarakat ya. Kemudian prinsip yang terakhir, prinsip menyeluruh. Artinya komponen silabus itu mencakup seluruh ranah kompetensi yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, setelah tahu prinsip pengembangannya, kita lakukan pengembangannya, langkah-langkahnya. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Ketiga, mengembangkan kegiatan. Keempat, rumusan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Nah, setelah silabus selesai, kita selanjutnya membuat apa sebagai guru? Ya, kita membuat RPP. Ini yang sering kita gunakan ya dalam proses pembelajaran. Jadi komponen RPP itu standarnya itu ada 14 untuk komponennya. Meliputi identitas sekolah ya, artinya ada nama satuan pendidikan. Kemudian identitas mata pelajaran atau subtema atau tema ya. Kemudian ada kelas dan semester, ada materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media ya pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaiannya hasil belajar ya. Ini untuk standarnya. Berdasarkan ini landasan hukumnya, berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Jadi RPP itu paling tidak ada meliputi identitas, meliputi mata pelajaran, kelas atau semester,
dan alokasi waktu yang akan ditetapkan. Kemudian ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi, ada materi pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian pembelajaran dan remedial, serta ada media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Itu untuk standarnya di Permendikbud nomor 103 itu ya. Untuk prinsip-prinsip penyusunnya, jadi RPP itu dalam penyusunannya ada prinsipnya ya. Di sini ada 8. Ya, yang pertama, perbedaan individu peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik itu harus dilihat dari perbedaannya ya. Kemudian adanya partisipasi aktif peserta didik ya. Ada kalanya penyusunan RPP itu melibatkan untuk partisipasi aktif dari siswa ya. Kemudian berpusat pada peserta didik atau student center, bukan teacher center ya, atau bukan berpusat pada guru. Jadi berpusat pada peserta didik itu mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Kemudian pengembangan budaya membaca dan menulis, literasi ya, yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Kemudian yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Kemudian penekanan pada keterkaitan keterpaduan antara kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, dan penilaian serta sumber belajar. Kemudian prinsip yang ketujuh, mengakomodasi ya pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi, sistematis, dan efektif sesuai situasi dan kondisi. Setelah kita menentukan tahu prinsip penyusunannya, kita lanjut ke langkah-langkahnya. Nih langkah-langkah penyusunan RPP ya. Yang pertama, menulis identitas mata pelajaran. Tulis dulu identitas mata pelajaran yang meliputi identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, dan materi atau tema. Alokasi waktu itu biasanya 1 jamnya 35 menit untuk sekolah dasar ya. Kemudian kita menuliskan kompetensi inti ya, atau KI. KI itu sendiri adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki peserta didik pada tiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Jadi ada 4 KI yang mencakup 4 dimensi, yaitu KI sikap spiritual ya, KI 1, kemudian KI 2 itu sikap sosial, KI 3 yaitu pengetahuan, kemudian KI 4 itu keterampilan ya. Kemudian menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi itu adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, dalam tujuan pembelajaran itu menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan akan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Jadi tujuan pembelajaran itu sendiri dibuat berdasarkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditentukan. Jadi setelah menentukan KI, KD, indikator, baru tujuan pembelajaran. Kemudian materi ajar. Materi ajar itu memuat fakta, konsep, rumusan, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
Dan yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar ya. Kemudian yang kedelapan itu menentukan metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran itu digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar itu disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Kemudian menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Jadi penentuan sumber belajar itu didasarkan pada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi ajar ya, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian pembelajaran. Kemudian merumuskan kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran di RPP itu terbagi dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Itu tiga kegiatan pembelajaran pokok ya. Oke, kita bahas dulu kegiatan pendahuluannya. Jadi kegiatan pendahuluan itu merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Salah satunya di upper seksi. Pokoknya yang menggebu-gebu awal, menarik perhatian minat itu di kegiatan pendahuluan ya. Kemudian kegiatan inti yaitu proses pembelajaran yang mencapai kompetensi dasar. Jadi kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Dalam kegiatan inti sendiri, peserta didik diajak untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandiriannya sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologisnya. Kemudian kegiatan penutup. Kegiatan penutup itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau simpulan, penilaian, dan refleksi umpan balik dan tindak lanjut. Ya, seperti itu. Untuk komponen minimal RPP itu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Ya, untuk minimalnya. Kalau rujukannya standarnya ya di peraturan yang di atas tadi ya. Untuk fungsinya RPP itu jadi mempermudah, memperlancar, atau meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Jadi dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru dapat mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Ini menurut Kunandar ya, di bukunya 2011 ya, di halamannya 264. Serta sebagai ajuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan KBM ya, agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien ya. Seperti itu. Untuk penyusunan RPP itu kalian setidaknya secara garis besarnya memperhatikan perbedaan individu peserta didik, kemudian mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, keterkaitan dan keterpaduan, serta menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Karena rangkuman ini saya buat berhari-hari, hampir 1 minggu, dan terima kasih atas berbagi filenya ya untuk rekan saya Pak Agus yang sudah memberikan rangkuman ini. Saya share, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan, dan selamat untuk Pak Agus sudah dapat sedik, sudah lolos pula, tingkatnya tinggi juga ya. Dan saya harapkan untuk rekan-rekan yang sekiranya tahun ini belum berhasil, tetap semangat ya, karena insya Allah tahun depan masih ada. Karena materinya ini banyak ya, kita nanti lanjutkan ke part atau bagian yang kedua tentang penyusunan kisi-kisi soal. Ya, kita bahas tuntas kisi-kisi soal. Jadi di pembelajaran kegiatan review hari ini kita sudah ada
terkait tentang kalender pendidikan, ya, penyusunan kalender pendidikan ya kalau di gitu tadi. Kemudian ada prota, ada promes, ada silabus dan RPP. Itu untuk guru wajib tahu. Dan next kita akan membahas prinsip kisi-kisi soal. Ya, karena kalau saya bahas semuanya mungkin durasinya sangat panjang. Jadi rekan-rekan tidak atau mungkin bahkan ngantuk mendengarkan suara saya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita sambung lagi di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.